everyone, sebagai generasi Z, kita udah nggak asing lagi sama yang namanya gangguan kesehatan mental atau kesehatan mental. Sering banget terdengar di telinga kita dari perspektif masyarakat yang buruk mengenai gangguan kesehatan mental. Sebenarnya gangguan kesehatan mental itu apa sih? Dan gimana pro dan kontranya di mata masyarakat? So, let's talk about isu gangguan kesehatan mental dari beberapa perspektif masyarakat. Sebenarnya mental illness itu apa sih? Jadi, mental illness atau mental disorder disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa, di mana kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini bisa terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang cukup lama atau yang biasa disebut dengan kronis. Pada konsep person in environment menjelaskan bahwa keberadaan individu pada sebuah lingkungan akan saling mempengaruhi. Hadirnya individu akan menghasilkan kondisi yang dinamis bagi lingkungannya, dan juga lingkungan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi individu dan berdampak pada perubahan di diri individu tertentu. Hal ini menjelaskan bagaimana seseorang yang menderita gangguan kesehatan mental merupakan hasil dari gagalnya individu dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Di Indonesia, berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, diketahui bahwa prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa. Berarti, dengan jumlah populasi orang dewasa di Indonesia lebih kurang 150 juta, ada 1.740.000 orang yang saat ini mengalami gangguan mental emosional. Data yang ada mengatakan bahwa penderita gangguan kesehatan mental di Indonesia ternyata tidaklah sedikit. Dilansir dari kumparan.com, pembicaraan mengenai isu ini tidak lepas dari pro dan kontra yang ada akibat adanya perbedaan pandangan pada setiap masyarakat, sehingga sering terjadi perdebatan dalam memahami isu tersebut. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan mental sebenarnya cukup berdampak pada orang yang memiliki gangguan mental. Ucapan yang sering didengar ketika orang-orang mendengar kata gangguan mental adalah seperti ini. Kamu kurang bersyukur. Kamu terlalu baperan. Kamu jauh dari Tuhan. Hal tersebut menandakan bahwa isu kesehatan mental di masyarakat rupanya masih sering diremehkan, sehingga tak jarang orang yang terkena gangguan mental tidak mau speak up karena mereka akan ditanggapi dengan kata-kata tersebut. Jika mereka berkonsultasi ke psikolog, orang-orang akan menganggap mereka gila. Stigma-stigma tersebut cukup membuat penderita menjadi sulit untuk menceritakan isi hatinya. Stigma tidak hanya dialami oleh orang yang terkena gangguan kesehatan mental saja, akan tetapi efek negatif tersebut bisa menimpa keluarganya juga, di mana hal ini akan dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesembuhan si penderita. Seorang penderita gangguan kesehatan mental membutuhkan sebuah dukungan, bukan sebuah nasihat. Jika diamati di lingkungan sekitar, masih banyak orang-orang yang menganggap sepele hal ini. Masih banyak mereka yang lebih suka menjudge daripada memberi dukungan kepada si penderita gangguan kesehatan mental. Tanpa disadari, hal tersebut bukannya mendukung, melainkan membuat kondisi penderita semakin memburuk. Mereka ingin didengarkan, bukan dinasehati, hal-hal yang membuat mereka semakin tertekan. Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan tren yang sifatnya positif, namun juga membawa perkembangan yang sifatnya merugikan, seperti gangguan kesehatan mental yang bisa diakibatkan dari sosial media. Sosial media juga bisa menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan mental. Dikutip dari halodoc.com,
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sosial media berdampak negatif pada kesehatan mental, misalnya memicu kecemasan, depresi, mengganggu kualitas tidur, hingga menimbulkan kecanduan. Dijelaskan sebelumnya bahwa gangguan kesehatan mental dapat disebabkan oleh aspek dari luar individu, seperti halnya kehidupan dalam bermasyarakat. Ketika seseorang dituntut untuk memenuhi atau melakukan hal-hal yang di luar kapasitasnya, maka akan menimbulkan stres yang berlebihan. Dan jika tidak ditangani dengan tepat, maka kondisinya akan menjadi lebih buruk dan berakhir pada gangguan kejiwaan. Banyaknya stigma buruk dari masyarakat yang berkembang sampai saat ini mengenai isu gangguan kesehatan mental. Contohnya seperti masih banyak masyarakat yang berpendapat kalau gangguan kesehatan mental dipengaruhi karena orang tersebut kurang ibadah atau kurang bersyukur, bahkan jauh dari Tuhan. Dari statement tersebut, relevansi keduanya memang ada, itu tidak salah namun tidak dibenarkan pula. Masyarakat juga biasanya masih menganggap sepele hal ini dengan mengatasnamakan baperan, atau jika ada yang konsultasi ke psikolog, beberapa masyarakat menganggap bahwa orang tersebut gila. Pandangan yang berbeda di masyarakat tentang gangguan kesehatan mental karena masyarakat cenderung memiliki keyakinan kuat tentang gangguan kesehatan mental yang didasarkan pada sistem kepercayaan lokal yang berlaku dan norma-norma budaya yang mempengaruhi keputusan individu untuk mencari dan menindaklanjuti pengobatan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepatuhan pencarian pengobatan dan perawatan. Kuatnya stigma negatif masyarakat pada penderita gangguan kesehatan mental menjadikan penderita tidak mendapatkan perawatan yang sesuai. Dianggap sebagai sebuah aib, keluarga penderita gangguan kesehatan mental lebih memilih mengurung anggota keluarga yang terkena gangguan mental di rumah. Bahkan masih sering ditemui di beberapa tempat yang memilih memasung penderita karena berpikiran bahwa si penderita gangguan kesehatan mental ini dapat membahayakan keselamatan orang lain. Dengan stigma negatif tersebut, maka akan sulit institusi kesehatan yang menangani persoalan ini untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental maupun gangguan kesehatan mental menjadikan masyarakat memilih untuk diam dan melakukan hal yang sangat sederhana sebagai bentuk pengobatan. Kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental menjadikan masyarakat terjebak di perspektif masing-masing. Keyakinan terhadap pemulihan menyebabkan tingkat jarak sosial atau stigma yang rendah. Usia secara konsisten berkaitan dengan persepsi positif tentang gangguan jiwa. Wanita memiliki persepsi lebih positif tentang pemahaman gangguan kesehatan mental dibandingkan pria. Pendidikan yang rendah memiliki pemahaman yang lebih buruk tentang gangguan kesehatan mental. Persepsi penyakit merupakan suatu keyakinan yang dimiliki pasien mengenai kondisi penyakitnya. Keyakinan ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku dan hasil. Dikutip dari kejarmimpi.id, beberapa bulan belakangan ini kesadaran masyarakat Indonesia dalam isu kesehatan mental dinilai terus meningkat. Dulu, Indonesia mungkin masih menutup mata ketika membahas gangguan kesehatan mental, karena dianggap hal ini adalah hal yang tabu. Tapi, kalau disadari, sekarang sudah banyak beberapa komunitas, kampanye, obrolan di media sosial, bahkan karya film yang mengulas tentang kesehatan mental. Meski sudah banyak dibicarakan, sayangnya kesehatan mental masih dianggap stigma bagi beberapa orang. Indonesia dengan segala keklinikannya menganggap bahwa orang dengan masalah kesehatan mental adalah orang gila atau kerasukan setan. Banyak juga orang yang menganggap orang dengan masalah kejiwaan adalah orang yang kurang pengetahuan agama dan tidak dekat dengan Tuhan. Padahal gangguan kejiwaan adalah kondisi medis di otak.